Ada berbagai bentuk penyebaran COVID-19 yang sangat berisiko kepada orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Di antaranya ialah kontak langsung, seperti saling bertemu atau melakukan kontak dengan orang dengan jarak yang dekat. Adanya kontak tidak langsung, seperti batuk atau bersin dari orang yang terkena virus tersebut. Menyentuh benda yang dimana kita tidak tahu apakah benda itu udah dipegang oleh orang yang terkena COVID-19. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk yang benar, jadi upaya terbaik menghindari paparan virus corona sejenis baru. Ini adalah 5 cara hidup sehat agar tubuh kuat melawan virus corona. Yang pertama ada berbanyak makan sayur dan buah. Yang kedua adalah cukup istirahat. Yang ketiga ada hindari stres dan kelola stres. Yang keempat, rutin olahraga. Dan yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Pertama, seperti yang kita semua ketahui, bahwa virus corona ini sudah menyebar di banyak negara yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, saya mengambil 4 negara sebagai sampel. Pertama, itu adalah Korea Selatan maksud saya, itu sebesar 10.512 kasus. Dan kedua adalah Singapura, itu sebesar 2.299 kasus. Dan salah satu negara Eropa yang mempunyai jumlah positif terbanyak itu adalah Italia, yaitu sebesar 152.271 kasus. Dan untuk jumlah positif terbanyak di dunia saat ini dipegang oleh Amerika Serikat, yaitu sebesar 533.115 kasus. Nah, negara kita sendiri, negara Ibu Pertiwi atau negara Indonesia, itu tidak luput daripada serangan daripada virus corona ini. Per tanggal hari ini, yaitu pada tanggal 12 April 2020, pada saat video ini direkam, jumlah kasus yang ada di Indonesia adalah sebesar 4.241 kasus, dengan rincian jumlah dirawat sebesar 3.509 kasus, jumlah meninggal sebesar 373 kasus, dan jumlah sembuh itu sebesar 359 kasus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, krisis karena virus corona ini berhasil membuat krisis global terburuk sejak Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945-an. Dan berhasil menghentikan laju daripada ekonomi 170 negara dan menekannya hampir menuju ke arah yang negatif atau defisit. Selain itu, virus itu juga membuat jalur perdagangan atau neraca internasional itu menuju ke angka negatif, di mana hampir seluruh lajur perdagangan internasional itu terhenti. Selain daripada yang dampak negatif, virus seperti yang kita ketahui, virus ini juga berhasil membuat kita sadar, ataupun sebagai contoh kita kilas balik beberapa permasalahan yang ada di bumi, seperti global warming ataupun polusi. Dengan karena adanya virus COVID-19 atau corona ini, kita dapat melihat pemandangan yang biasanya ketutupan oleh polusi ataupun asap dan membuat dunia kembali bersih atau mengisahkan diri. Sebagai contoh, saya mengambil permasalahan yang ada di ibu kota negara kita sendiri, yaitu Jakarta. Seperti yang kita tahu, langit Jakarta tiap hari hampir tertutup. Jakarta sendiri hampir mencapai posisi pertama sebagai provinsi dengan polusi tertinggi di dunia. Tetapi karena adanya COVID-19 ini dan adanya kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah, ini seolah-olah membuat Jakarta itu recover diri. Bisa kita lihat sebagai contoh, langit Jakarta yang biasanya ketutupan oleh asap itu menjadi bersih. Kedua, India, di mana negara yang biasanya juga ramai akan kendaraan bermotor dan kendaraan pribadi ataupun asap-asap dari pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang produksi atau pabrikan, itu India berhasil kita bisa melihat puncak dari Himalaya itu sendiri dari ibu kota India. Itu bukan sesuatu yang biasa bisa dilihat, sebab asap dan lain-lain itu selalu menutupi jarak pandang kita, mempersingkat jarak pandang kita. Nah, oleh karena itu, apakah kalau kita pikir-pikir kembali, apakah selama ini virus kita lah yang menjadi virus kepada bumi kita? Sebab virus ini membuat bumi kita kembali hijau, membuat virus kita
membuat bumi kita merecover diri, beristirahat, menjernihkan semua polusi-polusi, ya kan? Apakah kita ingin menjadi virus? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ini saya ada satu sedikit video tentang kerusakan-kerusakan dan yang sudah dibuat oleh manusia. Pertama-tama, mari kita simak dulu cuplikan sedikit video berikut ini. Nah, oleh karena itu sendiri, kita haruslah uh, merawat bumi kita ini, sebab jika bukan kita yang merawat, mau siapa lagi? Dan untuk teman-teman tim ini, saya sangat berterima kasih kepada kalian yang menjadi garda ke depan untuk misi penyelamatan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita yang lainnya, mari kita tetap stay at home dan pikirkan baik-baik. Jika bukan kita yang merawat bumi saat hal ini, apakah kita harus menunggu sampai bumi kita hancur? Sekian dari kami. Terima kasih.